Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melani Winanda dengan NIM 22642251. Di sini saya akan menjelaskan resume dari video webinar 3 untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen risiko dan kebencanaan dengan dosen pengampu Bapak II Permana STMT. Adapun webinar SNI dari kebencanaan series 3 ini yaitu sosialisasi SNI Desa Tangguh Bencana fase 2. Di bagian pembuka, webinar ini yang merupakan bagian dari seri nasional penguatan kapasitas desa dalam menghadapi bencana. SNI Desa Tangguh Bencana fase 2 ini menekankan pentingnya integrasi antar sektor, pelibatan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi dalam membangun desa yang resilient. Urgensi ketangguhan desa. Indonesia ini memiliki lebih dari 53.000 desa di kawasan yang rawan bencana. Sebagian besar desa memiliki keterbatasan dalam akses informasi, kapasitas kelembagaan, dan pemanfaatan sumber daya lokal. Ketangguhan desa ini menjadi pilar utama untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana. Evolusi SNI 8357 menjadi 8357 2024. SNI 8357 2024 adalah revisi dari SNI 8357 2017. Perbaruan ini menambahkan komponen penting seperti integrasi dengan perubahan iklim, inklusi sosial, serta pelaporan digital melalui sistem informasi desa. Standar ini kini mengakomodasi praktik baik lokal dan pendekatan global dalam membangun desa tangguh. Adapun prinsip-prinsip dari SNI 8357 2024. Prinsip utama SNI ini mencakup resiliensi lokal, kolaborasi lintas sektor atau pantelik, partisipasi masyarakat desa, penggunaan data berbasis risiko, partisipasi masyarakat, serta keadilan sosial dan lingkungan. Desa tangguh adalah desa yang mampu mengelola risiko tanpa meninggalkan kelompok rentan. Ada 5 komponen ketangguhan. SNI ini menyusun 5 pilar ketangguhan. Yang pertama ada akses terhadap layanan dasar, 2 kapasitas kelembagaan, 3 pengelolaan risiko, 4 sistem peringatan dini, dan 5 pemulihan. Kelima komponen ini diukur melalui indikator capaian pertama, media, dan utama. Adapun penilaian ketangguhan desa atau PKD. PKD adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai ketangguhan desa berdasarkan indikator dalam SNI. Pengisian dilakukan secara berkala dan hasilnya menjadi dasar perencanaan pembangunan desa serta alokasi sumber daya dan pelatihan. Integrasi SNI dengan sistem informasi desa atau SID. PKD terhubung dengan SID untuk menciptakan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel. Data dari desa dapat langsung digunakan oleh pemerintah pusat dan mitra pembangunan untuk merancang intervensi PRB yang tepat sasaran. Adapun dukungan dari kebijakan dan dana desa. Peraturan terbaru Kementerian Desa membuka ruang penggunaan dana desa untuk pengurangan risiko bencana. SNI menjadi acuan dalam perencanaan kegiatan PRB yang didanai oleh APBDes, agar desa tidak hanya membangun infrastruktur tetapi juga ketangguhan sosial dan ekonomi. Kolaborasi pentahelik dan praktik baik. Implementasi SNI ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media. Beberapa desa telah sukses mengharapkan pendekatan ini melalui pembentukan forum PRB, simulasi bencana, dan literasi bencana lintas generasi. Adapun tantangan dan solusi. Tantangan di lapangan antara lain keterbatasan fasilitator, akses internet, dan perubahan iklim ekstrim. Solusinya meliputi pelatihan daring, penguatan kapasitas lokal, pengembangan katalog risiko desa, dan kemitraan dengan universitas serta NGO. Peran akademisi dan digitalisasi. Perguruan tinggi berperan melalui riset, KKN tematik, dan pendampingan desa. Digitalisasi data dan evaluasi ketangguhan juga memungkinkan peningkatan efisiensi, monitoring yang real time, dan integrasi data dengan sistem nasional. Desa Tangguh sebagai pilar Indonesia Emas 2045. Desa Tangguh menjadi fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045. Masyarakat desa yang kuat akan menjaga kesinambungan, pendidikan, ekonomi lokal, dan perlindungan sosial, bahkan di tengah krisis iklim dan bencana yang berulang. Penutup dan ajakan kolaboratif. SNI Desa Tangguh Bencana bukan hanya standar teknis tapi panduan hidup yang menyelamatkan masa depan desa. Mari kita dukung penerapannya dengan aksi nyata, kebijakan yang berpihak, dan semangat gotong royong dari semua pihak. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.